Bismillahirrahmanirrahim. Ada malam-malam yang terasa lebih panjang dari biasanya. Malam-malam ketika bantal terasa beku dan mata tak kunjung mau bersahabat dengan tidur. Hati gelisah, pikiran berkelana, dan dada seperti membawa beban yang tak terlihat, tapi beratnya tak tertanggungkan. Pernahkah kau merasa seperti itu? Saat dunia seolah membalikkan punggungnya dan doa-doamu menggantung di langit, belum juga bersambut. Di saat itulah sebuah pertanyaan lirih sering muncul dari lubuk hati terdalam. Mengapa Allah membiarkanku berada dalam kesulitan? Pertanyaan ini bukan berasal dari kekufuran tapi dari kejujuran. Bukan tanda kelemahan iman tapi gejolak jiwa yang mencari makna. Kita bertanya bukan karena tidak percaya kepadanya, tapi justru karena kita yakin bahwa hanya dialah tempat segala jawab bermuara. Namun mengapa jalan hidup terasa terjal, sedangkan kita merasa sudah berjalan di atas kebaikan? Ketahuilah bahwa kesulitan bukan tanda Allah membenci kita. Tidak pula ujian adalah bukti bahwa kita dilupakan. Sebaliknya, dalam pandangan yang lebih dalam, bisa jadi kesulitan adalah bentuk kasih sayang yang tak semua orang pahami. Laksana seorang guru yang diam saat muridnya diuji. Bukan karena ia tak peduli, tapi karena ia ingin muridnya naik ke jenjang yang lebih tinggi. Bukankah begitu pula Allah? Dia diam dalam doamu yang tertunda, tapi sejatinya sedang menyusun skenario terbaik untuk jiwamu yang ingin tumbuh. Allah bukan tidak tahu betapa letihnya kamu. Dia maha melihat setiap air matamu, maha mendengar setiap desah-resahmu, dan maha mengetahui setiap gundah yang tak terucap. Maka bersabarlah. Kadang kesulitan itu hadir bukan untuk menghancurkanmu, tapi justru untuk membentukmu, seperti tanah yang harus dibajak sebelum ditanami. Begitulah jiwa yang sedang dipersiapkannya. Mari kita telusuri bersama. Mengapa Allah membiarkan kita berada dalam kesulitan? Bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk menemukan hikmah yang tersembunyi. Karena dalam ujian terselip pelajaran. Dalam derita ada cinta yang tersembunyi. Dan dalam setiap tangisan malam, ada janji Allah yang tak pernah ingkar. Bersamanya tidak ada luka yang sia-sia. Ujian adalah tanda cintanya. Ketika seorang hamba diuji, seringkali bisikan setan menyelinap. Mengapa engkau yang taat justru disulitkan? Bukankah banyak yang lalai namun hidupnya tenang? Inilah jebakan logika yang menyesatkan. Mengukur cinta Allah hanya dari nikmat dunia, padahal kasih sayang Allah tak selalu berbentuk kemudahan. Dan murkanya pun tak selalu ditunjukkan dengan kesusahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang syaleh, kemudian yang semisal mereka dan yang semisal mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Apakah Allah murka pada Nabi Ayub alaihi salam yang diuji dengan penyakit dan kehilangan keluarga? Ataukah Allah benci pada Yusuf alaihi salam yang dilempar ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, lalu dijual sebagai budak dan dipenjara karena fitnah? Tidak, justru merekalah hamba-hamba kesayangannya. Maka pahamilah, ujian bukanlah tanda kebencian tetapi penempaan cinta. Bayangkan seorang tukang emas. Untuk menghilangkan kotoran dari logam mulia, ia akan membakar emas itu dalam api yang panas. Semakin murni emas yang ingin diperoleh, semakin tinggi suhu yang digunakan. Demikian pula Allah memperlakukan hati seorang mukmin. Ia diuji, dibakar oleh rasa sakit, didera oleh luka batin, bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk dimurnikan. Supaya ketika ia keluar dari ujian, ia lebih bercahaya, lebih dekat kepada Allah, dan lebih kuat menjalani kehidupan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Perhatikanlah, Allah menyebut sedikit, karena pada hakikatnya, apapun bentuk ujian kita, tetap lebih kecil dibanding kasih sayangnya yang luas. Ujian hanyalah secuil dari kehendaknya yang penuh hikmah. Allah ingin engkau naik kelas, dan setiap kelas membutuhkan ujian. Maka ketika engkau sedang diuji, tanyakan ini pada hatimu. Apakah aku ingin dicintai Allah? Jika jawabannya ya, maka yakinilah bahwa ujian ini adalah salah satu bentuk cintanya. Sebab dia takkan menguji orang yang tak dia pedulikan. Seorang guru takkan menguji murid yang sudah ia abaikan. Tapi Allah tak pernah berpaling.
Ia ingin engkau mendekat. Kadang kita terlalu jauh dari Allah dan lupa jalan pulang. Maka kesulitan datang sebagai sinyal. Rasa sakit hadir agar kita tersadar. Dan luka sejatinya bukan hukuman tapi jembatan untuk pulang kepadanya. Bukankah kita sering lebih khusyuk dalam sujud saat sedang tertimpa musibah? Bukankah doa kita lebih sungguh-sungguh saat kita sedang takut kehilangan? Maka bersyukurlah atas rasa sakit. Karena ia telah menghidupkan hatimu yang sebelumnya lalai. Kesulitan bukanlah kutukan. Ia adalah panggilan lembut dari Allah. Kembalilah kepadaku. Aku merindukan suaramu dalam doa. Dan percayalah, setiap ujian selalu disertai dengan limpahan rahmat. Tidak ada luka yang abadi, tidak ada duka yang tak berujung, dan tidak ada satupun tetes air mata yang sia-sia di sisi Allah. Ia menghitung, ia mendengar, dan ia menyimpan semua dalam balasan yang indah. Ujianmu adalah tanda bahwa Allah masih mencintaimu. Maka bersabarlah, karena cintanya selalu hadir dalam bentuk yang paling mendidik, bukan yang paling menyenangkan. Kesulitan adalah jalan untuk mendekat kepada Allah. Dalam kelembutannya yang tersembunyi, Allah seringkali mengundang kita untuk kembali dengan cara yang tak selalu mudah, lewat luka, air mata, atau kehilangan. Bukan karena Allah ingin menyakiti, tetapi karena Dia tahu bahwa dalam kesulitan, hati yang lalai menjadi sadar. Dalam sempitnya ruang gerak, jiwa yang sombong jadi tunduk. Dan dalam gelapnya lorong kehidupan, kita akhirnya menengadah mencari cahaya dari langit. Kesulitan adalah panggilan halus dari Tuhanmu, bukan untuk menjatuhkanmu tapi untuk mengangkatmu. Bukankah manusia cenderung lupa saat hidupnya lapang? Bukankah doa kita seringkali panjang ketika sedang susah dan singkat saat senang? Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 8, "Dan apabila manusia ditimpa kesusahan, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan kesusahan itu darinya, dia kembali ke jalan yang salah." Ayat ini tidak sekadar menggambarkan sifat manusia, tapi juga memperlihatkan rahmat tersembunyi dalam sebuah kesulitan. Allah tahu kapan hambanya mulai menjauh, maka dengan cinta yang besar Dia mengirimkan sinyal agar kita kembali. Bukan dengan bentakan, tapi dengan sentuhan lembut berupa cobaan, agar doa kembali mengalir, agar hati kembali lurus, agar sujud kembali dalam. Lihatlah bagaimana Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan di tengah lautan dalam gulita malam. Ia tak membawa apa-apa selain tasbih dan pengakuan, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin." Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ia terjebak, tapi justru di sanalah ia menemukan Allah dengan sebenar-benarnya. Karena dalam keterhimpitan, keegoan tak lagi punya tempat. Hanya keikhlasan yang tersisa, maka Allah pun menyelamatkannya. Bukan karena ia punya kekuatan, tapi karena hatinya sudah luruh dalam penghambaan. Begitu pula dengan kita. Barangkali tanpa kesulitan kita takkan pernah benar-benar mengingat Allah. Kita terlalu sibuk, terlalu bangga pada diri, terlalu nyaman dalam dunia. Lalu Allah mengetuk pintu hati kita dengan ujian. Sebuah panggilan lembut untuk kembali. "Wahai hambaku, datanglah. Aku masih di sini menantimu dalam kasih." Dan dalam setiap langkah kembali itu kita akan menemukan keajaiban. Bahwa Allah yang kita sangka meninggalkan, ternyata selalu mendampingi. Bahwa di balik derita yang menyesakan, ternyata tersimpan pintu kedekatan yang menghangatkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat." Kesulitan itu sejatinya bukan jarak antara kita dan Allah. Ia adalah jembatan. Semakin berat beban yang kita bawa, semakin kuat pula tarikan jiwa menuju Tuhan. Dan dalam setiap jerit lirih, Allah mendengar. Dalam setiap air mata yang jatuh tanpa suara, Allah menyaksikan. Jika engkau hari ini merasa hidup begitu sempit, jangan buru-buru menyangka bahwa Allah menjauh. Bisa jadi, itulah caranya memanggilmu lebih dekat. Karena terkadang, untuk benar-benar mengenal Allah, kita harus kehilangan sandaran selainnya terlebih dahulu. Ketika semua orang tak mengerti, ketika dunia tak bisa memberi jawaban, maka hanya satu tempat yang bisa dituju, kembali kepada Allah. Dan sungguh siapa yang kembali kepadanya dengan hati yang remuk, akan disambut dengan cinta yang utuh. Kesulitan adalah jalan pulang, jalan yang penuh pelajaran, jalan yang membawa kita lebih dekat kepada Dia yang tak pernah meninggalkan.
Kesulitan membentuk karakter dan kekuatan jiwa. Setiap luka yang kau alami, setiap rintangan yang kau lalui, sejatinya adalah pahat ilahi yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih tangguh. Allah tidak menempatkanmu dalam kesulitan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk mengukir jiwa yang kuat, sabar, dan bijaksana. Sebab manusia tak lahir kuat. Ia ditempa oleh waktu, ditempa oleh air mata, dan dibentuk oleh ujian yang datang silih berganti. Allah tidak menciptakan jiwa-jiwa besar dari tawa yang panjang dan hidup yang tanpa gelombang. Jiwa-jiwa besar lahir dari badai yang mengguncang. Lihatlah sejarah para nabi dan orang-orang saleh. Tidak ada satu pun dari mereka yang tumbuh dalam kemewahan tanpa rintangan. Musa diburu sejak bayi, Ibrahim dibakar, Yusuf difitnah dan dipenjara. Muhammad SAW kehilangan orang tua sejak kecil, diusir dari kampung halaman, dihina, bahkan dilempari batu. Mereka bukan orang biasa, mereka adalah para kekasih Allah. Tapi justru karena kecintaannya, Allah jadikan mereka mengalami penderitaan. Mengapa? Karena penderitaan itu menanamkan keikhlasan yang dalam, ketabahan yang kokoh, dan kesadaran bahwa kemenangan sejati tidak datang dari manusia, tapi dari Allah semata. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, 'Kapankah datang pertolongan Allah?' Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Ayat ini adalah pengingat bahwa cobaan adalah syarat perjalanan menuju kemuliaan. Tak ada jiwa mulia tanpa perjuangan, tak ada kekuatan tanpa tantangan. Justru dalam jatuh kita belajar berdiri. Dalam gagal kita belajar mencoba lagi. Dan dalam setiap kesulitan Allah sedang menumbuhkan kekuatan yang belum kita sadari. Lihatlah para pemuda di masa Rasulullah. Mereka bukan orang-orang yang hidup nyaman. Bilal disiksa di bawah terik matahari. Sumayyah syahid karena keimanannya. Keluarga Yasir ditindas tanpa ampun. Tapi dari rahim penderitaan itulah lahir generasi yang teguh, yang memikul risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Kesabaran mereka bukanlah hadiah, melainkan hasil dari ujian demi ujian yang mereka hadapi dengan iman. Demikian pula dirimu hari ini. Jika engkau sedang dalam kesulitan, jangan anggap itu sebagai akhir. Justru itu adalah awal proses penciptaan versi terbaik dari dirimu. Saat engkau bertahan dalam kesempitan, Allah sedang membangun kekuatan. Saat engkau menangis dalam kesendirian, Allah sedang membersihkan hatimu dari kesombongan. Dan saat engkau tidak dipahami oleh manusia, Allah sedang mengajarkanmu untuk hanya bergantung padanya. Kesulitan membentuk karakter. Ia mengajari sabar. Ia mengajarkan syukur. Ia menumbuhkan empati. Orang yang pernah lapar akan lebih mudah mengerti derita orang lain. Orang yang pernah gagal akan lebih rendah hati saat berhasil. Dan orang yang pernah merasa lemah akan lebih lembut dalam memperlakukan sesama. Maka jangan benci pada ujianmu. Jangan benci pada luka yang kini engkau rasakan. Karena bisa jadi itulah jalan untuk menjadikanmu pribadi yang jauh lebih baik, lebih matang, dan lebih kuat. Allah sedang menanam pohon besar dalam dirimu. Ia memang harus menyirammu dengan hujan ujian, menempatkanmu di tanah yang keras, dan membiarkanmu tumbuh perlahan. Tapi kelak, engkau akan menjadi naungan bagi banyak jiwa. Kesulitan bukan hanya ujian, ia adalah proses pembentukan, sebuah perjalanan sunyi menuju kekuatan dan kedewasaan yang tak bisa dibeli dengan tawa dan kenyamanan. Dalam kesulitan ada janji pertolongan Allah. Tidak ada ujian yang Allah turunkan kecuali telah disertai dengan janji pertolongan. Ini bukan harapan kosong, bukan penghibur tanpa makna. Ini adalah janji dari Dia yang tidak pernah mengingkari. Allah Tuhan yang menggenggam seluruh langit dan bumi telah berfirman dengan penuh kepastian, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Perhatikan, Allah tidak berkata setelah kesulitan, tapi bersama kesulitan. Artinya, saat kamu sedang berada di tengah badai hidup, pada saat yang sama, ada kemudahan yang sedang berjalan beriringan. Hanya saja, seringkali kita belum bisa melihatnya.
karena mata kita lebih terpaku pada gelapnya awan daripada cahaya yang mulai menembus dari celahnya. Pertolongan Allah itu datang dalam banyak rupa. Kadang lewat orang yang tiba-tiba hadir dan menawarkan bantuan. Kadang lewat jalan keluar yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Bahkan kadang pertolongan itu adalah kekuatan yang Allah tanamkan di dalam hatimu. Kekuatan untuk tetap berdiri, meski dunia memaksamu jatuh. Jangan remehkan itu, karena tidak semua orang mampu bertahan di tengah badai. Jika kamu masih bisa berdoa, masih bisa berharap, maka pertolongan itu sudah dekat. Ingatlah kisah Nabi Musa alaihissalam. Di hadapannya terbentang laut, di belakangnya pasukan Fir'aun yang mengejar dengan murka. Secara logika ia terjebak, tak ada tempat lari. Tapi saat manusia berkata Musa akan binasa, Musa berkata dengan penuh keyakinan, "Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Dan lihatlah apa yang terjadi. Laut yang tampak sebagai akhir justru dibelah menjadi awal. Jalan keluar yang tak terbayangkan menjadi nyata. Itulah pertolongan Allah, datang pada saat yang tepat, dalam cara yang paling menakjubkan. Engkau pun demikian. Jika hari ini hatimu terasa sempit, jalan terasa buntu, dan harapan seakan memudar, jangan pernah putus asa. Teruslah bertahan, karena pertolongan Allah lebih dekat dari yang kau kira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran, jalan keluar itu bersama kesempitan, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini tidak hanya menenangkan hati, tapi juga menyusun cara pandang, bahwa untuk melihat pertolongan, kita harus lebih dulu menanam kesabaran. Kesabaran bukan berarti diam tanpa usaha, tapi bersungguh-sungguh dalam ikhtiar, sambil yakin bahwa Allah sedang bekerja di balik layar kehidupan kita. Terkadang, pertolongan Allah tidak datang dalam bentuk yang kita harapkan. Kita minta dibebaskan dari ujian, tapi Allah beri kita kekuatan untuk menjalaninya. Kita minta hasil yang cepat, tapi Allah ajarkan kita nilai dari sebuah proses. Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan lebih dari apa yang kita inginkan. Dan bila engkau bersabar, bila engkau tetap memilih berharap kepada Allah meski semuanya terasa berat, ketahuilah, engkau sedang dicintai oleh-Nya. Sebab orang yang paling Allah cintai adalah orang yang terus bergantung kepadanya, yang hatinya tak berpaling di saat senang ataupun susah. Maka jangan menyerah, sebab janjinya pasti benar, dan pertolongannya selalu datang, kadang tak terduga tapi selalu tepat waktu. Di balik setiap kesulitanmu ada tangannya yang tak pernah lepas. Ada janjinya yang tak akan ingkar, dan ada kemudahan yang sedang menanti, bersama ujian bukan setelahnya. Kesulitan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Ada satu rahmat besar yang sering luput kita sadari dalam musibah, bahwa setiap kesulitan yang kita alami adalah jalan penghapus dosa dan pengangkat derajat. Dalam kesedihan yang menyesakan, dalam ujian yang membuat lutut gemetar, ternyata tersembunyi pembersih jiwa dari noda dan tangga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kegundahan, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya karenanya." Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, betapa luas kasih sayang Allah. Bahkan duri kecil yang menusuk kaki pun, jika diterima dengan sabar, menjadi sebab terhapusnya dosa. Maka bagaimana pula dengan musibah besar yang engkau tanggung, dengan kesulitan yang engkau telan diam-diam setiap malam, dengan air mata yang jatuh tanpa suara, yang hanya Allah yang tahu? Ketahuilah, setiap luka yang engkau alami bukan sia-sia. Ia sedang membersihkanmu. Ia sedang menjadikanmu lebih ringan di hari hisab kelak. Barangkali dengan kesedihan itu Allah menggugurkan dosa-dosa masa lalumu yang telah lama kau lupakan. Atau barangkali dengan kesabaranmu menanggung penderitaan, Allah sedang meninggikanmu satu derajat demi satu derajat, hingga kelak kau berdiri di tempat yang tak pernah kau sangka. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Taghabun ayat 11, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya." Musibah itu, walau terasa pahit, datang dengan izin Allah. Ia tidak salah alamat. Dan siapapun yang menerimanya dengan iman, hatinya akan mendapat petunjuk. Petunjuk untuk memahami bahwa di balik kesakitan,
Ada kemuliaan yang sedang menanti. Kesulitan membuat kita memandang dunia dengan lebih jernih. Kita jadi sadar bahwa hidup bukan sekadar tentang mengejar kenyamanan. Hidup adalah tentang perjalanan pulang, tentang membersihkan beban dosa, dan memperbanyak bekal menuju akhirat. Dan seringkali kesulitanlah yang paling efektif mengingatkan kita akan hal itu. Bayangkan jika Allah membiarkan kita hidup tanpa cobaan, hidup nyaman, tanpa ujian, tanpa gangguan. Barangkali kita akan terlena, kita akan lupa, dan kelak kita akan datang di hadapannya dengan jiwa penuh debu dosa, tanpa ada kesempatan dibersihkan. Maka bersyukurlah jika hari ini engkau diuji, karena Allah sedang menyucikanmu. Karena Allah tak ingin engkau datang kepadanya dalam keadaan kotor, karena Allah sedang meninggikan derajatmu, meletakkanmu di posisi hamba-hamba pilihan yang mampu bersabar di kala sempit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia menguji mereka. Barang siapa yang ridha, maka baginya keridaan Allah, dan barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Pilihlah jalan ridha, bukan karena ujian itu mudah, tetapi karena kita tahu siapa yang mengujinya. Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan kita. Setiap ujian telah diukur dengan tepat untuk menyesuaikan kadar keimanan dan kekuatan kita. Maka jika engkau sedang diuji, itu tanda bahwa Allah percaya engkau mampu, dan Dia sedang membersihkan jalanmu menuju surga. Kesulitanmu bukan hukuman, ia adalah perawatan jiwa, pembersih dosa, dan undangan lembut menuju kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah. Kesimpulan, wahai jiwa yang sedang lelah, wahai hati yang sedang remuk, ketahuilah, engkau tidak sedang berjalan sendirian. Di setiap tetes air mata yang jatuh dalam sunyi, ada Allah yang melihat. Dalam setiap sesak yang tak mampu diungkapkan kata, ada Allah yang memahami. Dan dalam setiap malam panjang yang kau lalui dengan getir, ada Allah yang mendekapmu dengan kasih yang tak pernah putus. Kesulitan yang engkau alami bukanlah tanda bahwa Allah membencimu. Justru sebaliknya, ia adalah bentuk perhatian dari Tuhanmu yang sangat mencintai. Allah menginginkanmu lebih kuat, lebih suci, lebih dekat. Maka Dia mengujimu, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangunkan. Agar engkau tidak tertidur di pelukan dunia, agar engkau pulang kepadanya dalam keadaan lebih indah daripada saat engkau datang ke dunia. Setiap bagian dari perjalanan ini, kesedihan, kebingungan, kehilangan rasa takut, adalah jembatan menuju Allah. Bila engkau bersabar, engkau akan melihat keajaiban. Bila engkau bertahan, engkau akan menyaksikan betapa Allah selalu hadir. Bahkan saat semua orang pergi, percayalah pada janjinya. Dalam kesulitan ada kemudahan, dalam ujian ada penghapus dosa, dalam tangisan ada pengangkat derajat, dan dalam keheningan malam saat engkau sujud, ada pintu-pintu langit yang terbuka lebar, menunggu doamu mengetuknya. Maka tenanglah wahai jiwa yang sedang terluka. Allah tidak sedang menghukummu, Ia sedang menyucikanmu. Ia tidak sedang menjauh darimu. Ia justru sedang memanggilmu untuk lebih dekat. Dan saat waktunya tiba, engkau akan tersenyum, menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Mari kita tutup dengan doa yang tulus. Ya Allah, jika kesulitan ini adalah jalan menuju-Mu, maka lapangkanlah dada kami untuk menerimanya. Kuatkan kami untuk tetap bersabar. Walau hati terasa berat, jangan biarkan kami berpaling dari-Mu dalam duka ini. Jadikan setiap tetes air mata sebagai penebus dosa, dan setiap langkah kami dalam kesempitan sebagai tangga menuju ridha-Mu. Karena sesungguhnya, bersama Allah, kita tak pernah benar-benar kalah. Kita hanya sedang diproses untuk lahir kembali, lebih kuat, lebih bersih, dan lebih dekat padanya.